warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahil munji wal mus'idi man amana bihi wattaqah wal muhliki wal muski man kafara bihi wa asah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi hukukillah ma daqat illa farjah Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul arsyil azim wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya al-mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud yusallu alaih ya akramal akramin ya akramal akramin ya akramal akramin ya akbar ya abrar bisri wa sifatil kamaliyah bi'adadi siddiqiyah wa ma'arifatil ulumil laduniyah bitariqatil muhammadiyah wal muhabbatil mahmudiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattabahuda min sa'ir ibadillah amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana malam ini kita masih datang di tempat halaqah, di mana di tempat ini diajarkan satu ilmu, baik ilmu fikih atau ilmu tauhid, yang mana akan menghidupkan, tujuannya menghidupkan hati kita. Karena tujuan menuntut ilmu bukan periwayatan atau sekedar cerita atau mendengar saja, tetapi bisa merubah hidup kita, ya, nasib kita, kemudian iman kita. Bukan kita bertambah menuntut ilmu, tetapi semakin tampak bodohnya. Tetapi tujuan ini merubah dari tingkat amaliyah kita, tingkat akhlak kita, tingkat budi pekerti kita, sampai merubah semua kehidupan kita, baik ekonomi, agama, dunia, akhirat kita. Demikianlah rujukan-rujukan yang kita ambil dari kitab dari Abu Hamid Al-Ghazali sebagai Hujatul Islam, yang membawa Islam, yang menyampaikan kita hanya bisa mengambil petikan-petikan perumpamaan, yang mana setiap hari kita makan 3 kali, atau minum kita bisa 1 liter atau 2 liter 1 hari. Tapi yang bisa masuk yang sehat atau yang bisa mengambil inti sarinya itu berupa darah, itu tidak ada 1 liter, yang lainnya terbuang, yang tidak bisa kita mengamalkannya. Demikian seseorang yang memahami dengan ilmu, tidak semuanya yang bisa diambil dari manfaatnya, tergantung dari tubuh manusia. Kalau makanan jasad, kalau makanan hati, tergantung kekuatan iman dan akalnya. Kalau makanan itu ditempatkan di tubuh yang sehat, ya, tetapi ada memiliki yang dia mempunyai kelebihan-kelebihan dari protein
atau kelebihan dari kolesterol, maka yang lainnya harus terbuang. Begitu pula ada kadar gulanya, maka yang mengandung gula itu pun harus berkurang. Begitu pula manusia dengan ilmu batin akan terbuang apabila rohani ini banyak penyakit, jenis penyakitnya. Apa penyakitnya? Penyakit hati. Jadi demikian, ini ilmu yang diserap akan keluar. Kalau dia bertambah ilmu itu, makin sakit, bertolak belakang, karena dia tidak menerima ilmu itu. Cahaya tidak masuk di dalam hatinya karena dia berpenyakit hati. Begitu pula penyakit tubuh, kalau dia masuk ke itu, maka menambahkan semakin perih dan pedih dalam tubuhnya. Maka sementara mereka harus mengatur daripada makanan-makanan dan minumannya, yang mana kadar-kadar itu tergantung pada saat itu dia berpenyakit atau tidak. Jadi orang yang disebut tubuhnya sehat, jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, hati yang sehat, pasti bisa menerima dan menyerap ilmu. Tapi kalau jiwa dan hati pikiran sakit, pasti tidak akan bisa menyerap ilmu. Ya, yang satu disebut penyakit hati, bisa penyakit karena cinta pada dunia. Penyakit hati bisa hasut dan sombong. Penyakit hati bisa terlalu cinta pada dirinya. Penyakit hati banyak sekali yang mementingkan diri, sehingga ilmu itu tidak bisa menyerap pada jiwa, apalagi memahaminya. Karena ilmu konteksnya adalah memahami dan merasakan. Jadi kalau hati pikiran kita sakit, niscaya tidak akan bisa menyerap. Maka bersihkanlah sofa kolbak, murnikan hati kita, bersihkan hati kita dari segala sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Niscaya kita akan fokus dan bisa menyerapnya. Jadi ilmu bukan periwayatan, ilmu bukan seperti anak yang ditidurkan hanya dengan cerita dan dongeng. Tetapi ilmu merupakan kebutuhan mutlak, dan ilmu merupakan imam keselamatan manusia di dunia maupun akhirat. Maka kita meneruskan dari pelajaran yang disebut mendengar, yang diambil nama Allah ya Sami'. Mendengar itu permulaan dari segala urusan, segala berita. Sesuatu yang tanpa mendengar, pasti dia tidak mengetahuinya. Dan pendengaran itu akan membuahkan suatu keadaan yang bisa menerbitkan, memancarkan pemahaman dalam hati. Jadi semua ilmu yang didapatkan seseorang itu dari konteksnya mendengar, yang mana pendengaran itu dia benar-benar merasakan bahwa pendengaran itu benar mutlak adalah nasihat. Yang kita tanamkan itu bukan dari siapapun nasihat, tetapi kalau nasihatnya itu bersumber dari mujizat Allah Ta'ala, yakin atau tidak yakin, yang diturunkan itu adalah rahmat. Jadi Al-Quran diturunkan rahmat, berita gembira kepada manusia.
kemudian disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana di sisi Nabi semua pergerakan Nabi tidak ada tendensi, tidak ada motivasi, dan tidak mempunyai keinginan balas budi. Mutlak pembawa risalah dan amanah, ya, senang atau tidak senang adalah yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Nabi itu benar adanya. Dan tidak sekali-kali Nabi memberikan berita itu dengan berita dusta. Dan tidak benar apa yang dikatakan manusia, bahwa manusia mengatakan kebanyakan yang tidak beriman. Nabi hanya orang-orang yang diplomasi. Padahal yang disampaikan Nabi adalah benar firman Allah, berlaku kepada manusia, berlaku bagi sahabat, berlaku bagi tabi'in, berlaku daripada ulama sampai generasi kita ini. Wajib seperti saya taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun Rasulullah SAW secara dohirnya beliau itu wafat, tapi hakikatnya ucapan perkataannya, sabdanya itu selalu hidup bagi orang-orang yang hatinya hidup, bagi orang yang pikiran hidup. Dan tidak akan sampai dari sabda Nabi SAW ini bagi hati yang mati. Kata-kata hati yang mati, hati yang gelap, pikiran yang gelap, yang sudah dibelenggu oleh hawa nafsunya. Jadi tidak akan tersampai sabda Nabi SAW karena murni, asli, suci. Bukan kesucian lagi, kemurniannya, cahayanya adalah cahaya penyampaian dari Allah SWT. Jadi kalau kita menyerap ilmu nasihat Nabi SAW, kita harus bersih, pikiran bersih, hati bersih dari segala hal yang merusak hati dan pikiran. Jangan sampai obat itu kembali lagi. Dan itu obat yang tidak terkira besar nilainya, bahkan mengobati kehidupan dunia sampai mengobati akhirat. Hanya mendengar. Yang ini mendengar ini kita penuh dengan meresapi, menghayati, sampai bisa memahami di dalam hatinya, bukan sekedar, bukan cerita, tetapi adalah penyampaian ini agar manusia tidak mengalami hal-hal yang rusak di dunia sampai akhirat. Ini keutamaannya Nabi SAW, saking cintanya kepada kita. Kemudian ulama-ulama penyambung beliau, bahkan yang disampaikan oleh beliau-beliau ulama-ulama, pertama mengingatkan, seperti saya memberikan nasihat itu terutama ya, dengan mengulang-ulang ilmu ya, dengan membaca, dengan memperingatkan berulang-ulang, itu tasbih. Jadi siapa yang selalu mengulang-ulang ilmu, membaca atau memahami sampai betul-betul memahami, dia terhitung golongan orang-orang yang bertasbih kepada Allah. Tetapi kalau dia memiliki jenuh, dia bosan dengan apa nasihat itu dan sabda Nabi SAW, dia termasuk sudah mematahkan, membuang tasbihnya. Inilah pengertiannya mengulang-ulang ilmu. Bahkan kita akan
menyadari benar bahwa bekal itu tidak ada yang lain. Pertama adalah mendengar dan menimbulkan kehidupan dalam hati sampai betul-betul hati ini memiliki al-wajh. Al-wajh ini artinya kesan. Ada kesan. Ada orang mendengar tapi nggak kesan, ya. Arti tahu, seperti kalau kita mendengar seorang penyanyi tapi itu lagu, kebetulan lagu itu kita sukai, berkesan atau tidak? Ini disebut al-wajh. Al-wajh. Sampai kesannya itu membuahkan satu hasil pergerakan badan. Ada seorang suka musik, kemudian dia iramanya itu bisa menggoyahkan badan, tanpa sadar badannya pun ikut goyang, ada gerakan. Nah, kalau kesan mendengar dalam bentuk ilmu, misalkan jangan tinggalkan sholat, kesannya gerakannya dia kerjakan. Betul? Setelah kesan gerakan dari sholat itu dijalankan dengan tumanina sampai puncaknya khusyuk, ini kompensasinya dari sholat ini amar ma'ruf. Jadi gerakan sholat ini menimbulkan kekhusyukan dalam segala hal, baik dalam usaha dan pekerjaan, baik di dalam berbicara, baik di dalam urusan. Itu menimbulkan satu kesan, sifat-sifat ketuhanan itu ada pada manusia. Ini yang disebut al-wajh. Tetapi kalau kesan dari sholat itu tidak ada asar atau tidak ada bekasnya, ini gak kelihatan, ya. Watak tidak berubah, tabiat tidak berubah, bohong tidak berubah, ya. Pengaruhnya luar biasa. Kalau itu sholat tidak kena, zikir tidak kena, doa tidak kena, nasihat nggak kena, ini nggak merubah sama sekali, bahkan memperburuk si pelaku, menambahkan satu tingkat volume yang sebenarnya perbuatan itu saking menjauhkan dari Allah. Ini tidak ada kesan di dalam hati. Yang paling pertama kesan di hati terhadap orang-orang yang mendengar nasihat ilmu itu, yang paling puncaknya itu khauf, takut. Nah, yang kemarin kita sudah bahas, takut ini dibagi 3 bagian. Yang paling ditakuti manusia ini adalah sakit dan mati. Takut tidak bekerja, takut nggak dapat jaminan rezeki, takut, ya, dengan kehidupan, takut fakir, takut melarat. Ini yang sudah dominan dari berjuta manusia. Walaupun dia mengerjakan sholat, walaupun dia mengerjakan haji, tetapi nggak memiliki pengetahuan. Karena sholat tersebut yang dijalankan manusia ini bentuknya bukan pengabdian, bukan sujud kepada Allah, tapi bentuk olahraga. Secara zahir tampaknya mereka sholat, tetapi sebenarnya gelap hati dan pikirannya. Ini tidak sholat. Bahkan dikuatkan dengan satu ayat, fawailul musallina alladzina hum an salatihim sahun, agar manusia ini berhati-hati dalam sholat. Karena yang dikhawatirkan adalah kelalaiannya. Apalagi kalau itu ayat tidak dicantumkan oleh Allah,
tidak disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, niscaya bagaimana hidup kita? Sedangkan itu ayat jelas tegas, berhati-hatilah dari kelalaian. Kita masih semakin lalai. Yang sudah ada pasal menentukan kalau engkau lalai di dalam sholat itu, hukum yang menentukan kelalaian dalam sholat itu neraka wel tempatnya. Tapi di mana rasa takut kita? Sejauh mana tingkatan kita tentang takut tentang adab Allah? Di mana pendengaran kita? Di mana akal kita? Di mana pengetahuan kita? Di mana pemikiran kita saat ini? Saat kemarin, saat lusa, yang begitu habis waktu. Tapi sementara kita mau merubah nasib kita, kita mau merubah kehidupan kita, kita mau merubah rezeki kita mau merubah dari susah menjadi senang, dari kekurangan menjadi cukup, dari musibah menjadi gembira. Dari mana? Selama kita letakkan kelalaian itu semakin menjadi-jadi. Bahkan kedatangan kita ke tempat ini sebagai rutinitas, tidak ubahnya seperti orang yang sekolah. Yang mana orang sekolah yang tidak mau tahu tujuan? Beda orang sekolah yang sekolah. Dari lulusan itu mengambil gelar S1, S2, dia tahu tujuan itu. Tapi yang kita pertanyakan, bagaimana seorang TK atau seorang SD, SMP di sekolah, dia tidak tahu kemana dia mau arah. Berarti sementara dia hanya menundukkan akalnya, tapi tidak berakal. Begitu pula kita harus mengetahui, kalau kita sholat untuk siapa, kita pikir untuk siapa, kita doa untuk siapa, kita harus ngerti dasar-dasar itu. Bukan sekedar mengerjakan tanpa dasar. Ini reaksi dari nasihat. Ada kesan yang sangat mendalam, adalah kesan Nabi SAW. Bukan kesan sebagai juru bicara seperti saya, tapi kesan yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Saya cuman perantaranya. Dan sabda itu pertama adalah harusnya memukul diri saya, mengingatkan diri saya. Apakah saya juga termasuk golongan yang khusyuk, atau saya termasuk golongan yang lalai di dalam sholatnya? Ini selalu tiap hari kita selalu bernasihat pada diri sendiri, karena tidak ada musuh yang besar kecuali musuh di dalam diri sendiri, yang kita sudah sering berhadapan setiap hari, bahkan tidak bisa ditinggalkan. Musuh pertama adalah syaitan, yang kedua adalah dirimu. Saking banyaknya informasi, kemudian timbul hidupnya akal, berakal, tapi akal-akalan. Kemudian yang ketiga, diperkuat lagi dengan hawa nafsu kita. Yang keempat, jelas pengaruh yang luar biasa, sampai Allah mengatakan dan mengutuk, ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat, dan bagi siapa yang mencintai dan menyukai, dia termasuk mendapat laknat Allah. Ini permasalahan yang paling menguatkan gangguan-gangguan setan itu. 4 perkara musuh kita di dalam diri kita. Nah, inilah rujukannya mendengar nasihat sampai betul-betul memahami dalam hati, berkesan, yang tidak akan berubah dengan masa atau waktu, karena itu sudah tertanam di dalam lubuk hati kita, yaitu iman. Kesan bagi orang-orang
yang beriman adalah takut terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu buah daripada hati, artinya mengamalkan, melaksanakan dengan apa yang didengarkan melalui dengan gerakan tubuh, tangan berupa sholat, mengangkat tangan mengadahkan kepada Allah. Ada enggak orang jahil, orang zalim selalu memohon kepada Allah? Orang jahil, orang zalim selalu memohon kepada hawa nafsunya. Kalau sudah orang jahil dan bodoh ini memohon doa kepada hawa nafsunya, begitu pula sholatnya, doanya. Dia sebenarnya sholat ini memohon kepada hawa nafsunya kalau itu diarahkan untuk dunia. Apapun bentuk sholat dan zikir doa tidak ikhlas kepada Allah, itu berarti dia memohon kepada hawa nafsunya. Satu contoh, apakah sholat ini berlaku hanya orang-orang yang miskin? Apakah sholat ini hanya berlaku kepada orang-orang yang sehat walafiat saja? Tapi sholat itu berlaku walaupun sakit, walaupun pincang, walaupun lumpuh, walaupun kaya raya, walaupun fakir, walaupun nggak bisa makan, itu tidak dipandang oleh Allah, karena sifat sholat ini yang difardukan. Tanda manusia hamba bersyukur kepada Allah, berarti sholat ini meletakkan unsur keikhlasan, bukan meletakkan dasar sholat ini kepada hal yang lain. Kalau ditempatkan sholat hal yang lain, berarti ada sholat-sholat yang lain disebut sholat sunnah, tapi bukan sholat fardu. Mengapa kalau kamu berhajat kepada Allah tidak mengerjakan sholat hajat? Kenapa engkau itu minta petunjuk kepada Allah tapi kamu tidak pernah meminta petunjuk dengan sholat istikharah? Mengapa engkau ingin mendekat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah, tapi mengapa engkau tidak pernah bertahajud kepada Allah? Bukankah keteranganku, penjelasanku, kata Nabi SAW, sejelas-jelasnya? Kenapa kamu tidak menambahkan sunat-sunat padahal engkau mengaku cinta kepadaku? Mengapa kau kehilangan dari satu hari ini waktu yang banyak istirahatnya engkau sia-siakan, dan waktu liburmu pun kau sia-siakan? Di sini jadi meletakkan sesuatu ada tempat, sampai sholat duha pun, kemudian dzikir dan wirid itu pun telah kita dapatkan sebagai obat-obatnya. Ada bentuk vitamin, ada bentuk penguat, ada bentuk penyembuh, tapi sama sekali kita tidak merasakan bahwa semua itu adalah obat bagi kehidupan kita. Yang jelas berarti kita mengerjakan sholat ibadah sama sekali tidak berdasar apa-apa, hanya ikut-ikutan. Karena bapak kita orang Islam, kita sembahyang 5 waktu, ya karena ikut. Apakah kita terus dalam kebodohan kita, yang kita tidak tahu kemana kita? Ini karena kita tidak pernah mendengar nasihat.
apabila seseorang itu tidak memiliki pemahaman hati dengan nasihat ilmu itu, di sini dua bilik. Terisi hati ini dua bilik. Yang jelas adalah kegoncangan. Jadi kalau nasihat ilmu itu tidak bisa masuk di dalam hati, itu terjadi kegoncangan. Bagaimana kalau rumah dapat gempa? Walaupun tidak besar, tapi merontokkan yang lain. Begitu iman yang goncang, pasti merontokkan yang lain. Ada kompensasi. Sekuat apapun bangunan kalau goncang, ini terjadi. Sehingga tidak bisa dirasakan apapun saat dimana menuntut ilmu itu, tetapi hatinya goncang. Ini reaksinya. Jadi ada dua. Satu yang bisa merasakan ketentraman, bisa melaksanakan dengan aksi-aksinya dan reaksinya itu dengan keindahan. Ada yang selain dalam kegoncangan, baik ekonominya, baik hidupnya, ini mengganggu konsentrasi keseluruhan. Ini yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Maka dalam bentuk menurut Imam Syafi'i, ya kan, mendengarkan satu musik dan nyanyian yang bisa membawa pengaruh kepada pikiran dan hatinya sampai terkesan, ini telah menutup. Jadi menutup kepemahaman dalam agama. Bahkan ahli sufi, ahli tasawuf mengatakan mendengar sampai meresapi, menghayati akan disebut sebagai haram hukumnya orang sufi. Jadi kalau kita sampai terpengaruh oleh nyanyian, bahkan sampai bertepuk tangan, bahkan kita ikut menari, gerakan-gerakan itu berarti jelas dia telah bagian orang kufur menurut Imam Syafi'i, golongan orang-orang sufi. Nah, jadi pendengaran di sini ada reaksi-reaksi yang semuanya berkesan. Pasti orang yang mendengarkan musik nikmat dengan nikmat tidak akan pernah merasakan nikmat saat mendengar Al-Quran. Betul apa salah? Ini sudah pengaruhnya dua pendengaran, yang satu itu terucap alungan suara Al-Quran yang rindu, tidak berbekas, bahkan membencinya. Andai kata dia ingin mendengarkan Al-Quran, itu sebenarnya hanya pura-pura. Amalan akhirat tampaknya, tapi hatinya untuk dunia. Ini orang jahil. Jadi memaksakan seseorang itu untuk meyakini Al-Quran, untuk cinta pada Al-Quran, tetapi sebenarnya tidak terkesan. Jadi yang dimaksudkan yang terkesan inilah yang bisa membuahkan hasil. Yang tidak terkesan, amal terbuang. Itu disebut iman taklid. Hanya ikut-ikutan, tetapi di mana arah angin yang membawanya. Tapi kalau angin itu yang membawanya adalah angin dari musik,
menyanyi yang mempengaruhi sangat kuat dibandingkan dengan kalimat thayyibah, kalimat mukjizat. Berarti disitulah yang mengetahui kita, diri kita masing-masing. Jadi kalau tidak dikabulkan doa itu disebabkan kelalaiannya yang diketahui oleh pihak yang merasakan. Jadi kita tidak bisa mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan Allah dimanapun kita berada. Yang jelas kembali amal itu kepada manusia, bukan kebaikan. Karena sesungguhnya engkau telah tertanamkan di hatimu kesan-kesan yang berirama duniawi daripada berirama akhirat. Yang sadar tidak disadari dikatakan dalam kitab Adabil Qada dari Imam Syafi'i, ada yang disebut nyanyian adalah makruh tapi bisa menyerupai kebatilan. Maka barang siapa yang memperbanyak mendengar nyanyi atau menyanyi, maka dia termasuk golongan orang safih, bodoh, yang ditolak kelak kesaksiannya oleh Allah. Nah ini, jadi mendengar ini harus hati-hati ya. Jadi kita pasang pendengaran kita betul-betul sampai bisa merasakan di mana Sayyidina Umar bin Khattab waktu saat satu ayat yang didengungkan pada beliau lagi lewat satu ayat, karena dia mengerti artinya inna adabil jahannam. Begitu hanya mengerti adab jahannam, untuk siapa adab itu jahannam itu, langsung Sayyidina Umar bin Khattab saking kusuknya pingsan. Begitu para sahabat, begitu melewati lagi, ada orang lagi bakar sate, sahabat begitu melewati, belum ada doa, hanya pandangannya, hanya terkena desahan-desahan. Waktu sate dikasih minyak sama kecap itu suaranya seperti membara, jatuh pingsan. Dia membayangkan, bagaimana kalau aku masuk neraka. Demikianlah orang-orang yang soleh itu, perbandingannya dengan orang-orang yang tidak soleh itu sangat jauh sekali tentang kekusukannya. Mudah-mudahan kita tambah kusuknya. Sama dengan hal apa? Nah, perempuan yang biasa menutup aurat dengan orang yang tidak menutup aurat. Jadi kalau biasa pakainya terbuka ya, bahkan celana pendek, dia gerah saat melihat orang yang berkerudung. Kamu kok mau sih pakai begitu? Apa enggak panas? Begitu pula orang yang suka menutup aurat berkerudung, melihat orang enggak pakai kerudung, berkata dalam hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kamu begitu? Padahal kamu sama-sama wanita seperti aku. Di situ dua pandangan yang berbeda. Yang satu memandang dia merasa bebas dan merasa tidak ada beban apapun karena dia tidak mengerti hukum. Tapi satu yang mengerti hukum, jangankan dia membuka auratnya, satu rambut yang keluar itu sudah dilaknat sama Allah, apalagi bukan muhrimnya ya. Jadi Saudi Arabia di Madinah itu kalau ada tamu laki dia nggak pernah nutup tirainya ya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah ada tamu atau siapa, jangan langsung keluar nggak pakai kudung ya. Jadi langsung menemui harus tertutup aurat, jangan melepas. Kalau kita menemui teman suami kita ya, datang kita nggak pakai yang namanya tutup aurat, maka kelak di
akhirat akan dikupas. Jadi kulitnya ini dikupas sampai ke belakang, sampai kelihatan batok. Jadi ini bukan persoalan antara fanatik atau tidak, tetapi ini masalah aurat. Ya, jadi ingat-ingat, walaupun saudara laki kita datang dari mana, jangan keluar nggak menutupi aurat. Ya, apalagi bukan keluarga, ini harus diwaspadai. Ini nasihat yang tertanam di dalam hati seseorang, berusaha melaksanakan. Maka kata Sayyidina Ali, kalau mereka tidak bisa mendengar nasihat itu dan dia lengah lalai dengan nasihat itu, mereka adalah hidup di dunia ini tertidur. Dia akan bangun saat di kuburan. Bagi siapa yang beriman dan percaya, yang tidak berbekas itu berarti tidak ada bekas imannya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan masalah fanatik atau masalah agar disebut orang yang beriman atau disebut orang yang ini itu, tidak. Itu Al-Quran. Kami mengikuti Al-Quran. Kenapa kamu berkerudung? Kami beriman kepada Allah, kami beriman pada Nabi, kami beriman hari akhir. Itu jawabannya. Bukan saya fanatik. Paham ya? Mudah-mudahan ibu-ibu bisa tahu, tidak di mana saja melayani tamu, jangan sampai keluar tidak memakai ini. Ya, itu nasihat. Karena sama saja keadaan wanita itu seperti hanya dia membuka kudungnya. Itu. Jadi kalau kita mendengarkan musik itu perumpamaan seperti dia melepaskan kerudungnya. Walaupun dia menyanyi tapi pakai kudung, sebenarnya dia sudah melepaskan auratnya. Kan banyak sekarang. Jadi menyanyi kalau di sana muslim tapi joget, ya. Nah, di situ artinya sama, tidak akan diterima karena itu termasuk golongan batil. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan bunyi-bunyian dari alat-alat permainan yang diadakan itu golongan orang-orang zindik. Jadi yang mengiringi musik itu termasuk golongan orang zindik. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau kitab tasawuf ini memang hanya orang-orang khusus, ya. Jadi kalau kita ini masih suka musik-musikan, ya jangan ikuti dulu Imam Syafi'i, ya, suruh madhab yang lain aja. Padahal kita dia mengikuti Imam Syafi'i, tapi bentuk kehalusan ilmu untuk menuju kehalusannya. Itu orang yang zindik itu disebutkan di sini termasuk orang yang tidak memiliki agama, tidak beragama. Na'udzubillah min dzalik. Melupakan sesuatu, yaitu orang-orang termasuk melalaikan dirinya dari Al-Quran. Ada enggak orang yang mukul musik dinding itu ingat baca Fatihah? Ada? Atau baca Al-Quran? Ada? Enggak ada. Dia asik. Bahkan yang mendengar lagi sambil minum minuman keras, sambil minum yang diharamkan. Jadi sekutunya serikat, enggak jauh. Orang suka musik, ekstasi, suka musik, maksiat, itu sekutunya, nggak jauh. Ya. Yang kalau kita suka dengan Al-Quran, nggak jauh juga dari orang yang soleh. Rindu dengan orang beriman yang takwa itu.
paling ringan, ya, kalau dia masih beribadah kepada Allah menurut Imam Syafi'i, tetapi tidak melampaui batas dia bermain musik, itu masih disebut makruh. Tapi yang melalaikan itu adalah haram. Jadi sekedar hukumnya makruh. Karena itu disebut permainan manusia. Karena sifat permainan itu tidaklah dari perbuatan ahli agama dan berkepribadian. Jadi orang yang permainan manusia ini bukan termasuk dari dalil agama, maka disebut makruh hukumnya. Tapi yang tidak memiliki berkepribadian itu disebut muru'ah. Muru'ah itu nggak punya kepribadian. Muru'ah. Karena yang disebut dengan muru'ah ini, hal yang diperhatikan adalah latar belakang dan suasana pada waktu kejadian itu. Karena apabila diperhatikan secara keseluruhan pada kejadian itu, ternyata banyak sangkut pautnya musik itu permainan dengan minum khamar. Nah ini. Jadi kekafirannya ini, ya, batilnya ini karena mendekati ada suasana muru'ah ini, suasana yang menghubungkan dengan perbuatan-perbuatan maksiat, minum khamar. Itu disebut muru'ah. Jadi orang yang sudah hilang kendalinya atau tidak memiliki kepribadian yang sebenarnya. Lupa Allah, lupa sholat, tentu lupa yang lain-lainnya. Pasti terjerumus dalam maksiat. Maka diperintahkan oleh Allah dengan banyak hari-hari untuk dilakukan adalah hanya pada saat takbir. Itu kan lagu-lagu juga. Mendengarkan lagu-lagu Allahu Akbar walillahil hamd hanya pada hari raya. Emosionalnya dengan lagu-lagu ini dikeluarkan dengan teriakan-teriakan, tapi sifatnya membesarkan, mengagungkan Allah. Karena itu disebut sama dengan orang yang berzikir kepada Allah. Bahkan orang-orang sufi didapati oleh Abu Marwan Al-Qadi juga memiliki budak-budak wanita yang mendengarkan nyanyian-nyanyian, tapi nyanyiannya adalah memuji, seperti qasidah. Qasidah itu termasuk nyanyian atau tidak? Tapi isi qasidah harus dipahami artinya, bahwa itu munajat, memuji kepada Rasulullah, berdoa, bukan sekedar nyanyian. Sama dengan lagunya, tapi nggak sama tujuannya. Begitu tipisnya. Maka orang-orang sufi banyak memperdengarkan nyanyiannya kepada orang banyak, tetapi sesungguhnya nyanyian-nyanyian yang disebut qasidah itu adalah hiburan, ya, hiburan dan kebutuhan orang-orang sufi. Bergerak, dia punya hati, bergerak dengan pikirannya, maka hiduplah amaliyahnya. Itu orang yang sudah sampai ke tingkatan art, sufi art, seni. Jadi kalau orang yang kurang seni, kurang sastranya, tidak akan mempercayai, tidak akan tahu keindahan art, pasti tidak akan mengetahui syair-syair. Paham ya? Jadi bukan sembarangan doa.
Bahkan hiburan-hiburan orang sufi memanggil seorang ya, seperti Abu Thalib Al-Makki atau disebut Atta, itu selalu memanggil budak wanitanya yang suaranya bagus, yang untuk berdendang, mengundang teman-temannya mendengar suaranya gitu. Jadi orang sufi itu suka mendengar nyanyian-nyanyian tapi yang mengandung pujian ya. Sama seperti orang yang kaya sekarang, bagaimana ulang tahun anaknya ngundang datang ke rumahnya ya kan, ternyata penyanyi diundang-undang tadi kan dibayar ya toh, asal bayarannya cukup dia mau datang ulang tahun ya, itu mengundang. Tetapi dia kesenangannya dengan lagu-lagu yang tidak ada maknanya, justru menimbulkan sesuatu kesenangan yang berbeda ya kan. Tetapi orang sufi mengundang itu kesenangan yang berbeda untuk menghadirkan hatinya bagaimana bisa menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu kira-kira. Maka qasidah-qasidah itu merupakan satu yang sudah dikerjakan, diamalkan dari orang-orang zaman tabi'in, zaman orang-orang salaf. Jadi kalau orang itu sudah menyukai dan ingin menghafalnya dan ingin mengetahui isinya, dia sudah termasuk golongan termasuk Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, itu tidak ada hari-harinya selalu hiburannya qasidah ya. Qasidah ini hiburan atau munajat bagi orang-orang sufi, dan itu tidak mudah menurut kelasnya ya. Jadi kalau kita masih belum cinta sama selawat, memang kelas kita rendah sekali, jadi belum ya. Jadi harus masih mendengar dulu ya, terus melihat artinya dulu. Jadi sampai betul mendengar ini berkesan. Kesan yang pertama adalah menyambung sama Nabi. Itu kesan qasidah. Ini pertama kali nyambung ya. Kalau sifat dzikir itu menghancurkan nafsu dulu ya. Ini kalau masih dzikir aja, masih sembahyang, itu masih menghancurkan nafsu aja. Tapi kalau orang yang sudah berselawat itu menyambung, berangkat untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ini nggak bisa dipaksa ya. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak bisa dipaksa, walaupun dikasih 1 miliar nggak suka gitu ya. Karena suka itu cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, itu pemberian karunia, disebut nafahat. Nafahat itu karunia dari Allah sehingga dia cinta. Jadi nggak gampang cinta itu sama sholawat gitu. Andai kata kamu ikut, tapi ikut-ikutan tapi nggak cinta, sama dengan orang berpura-pura saya sedang Quran, saya sedang baca Quran, tetapi sebenarnya dia tidak senang. Nah, ini taklid namanya. Jadi harus butuh belajar. Mungkin belajar cinta 15 tahun, cinta sama Nabi Muhammad SAW itu 15 tahun, tidak 1 tahun. Itu belajar. Kalau nggak belajar sama sekali nggak cinta, apalagi rindu. Cinta aja belum kok rindu ya. Jadi membutuhkan pendekatan-pendekatan. Bahkan Al-Junaid, Siri As-Sakoti dan Dunnun juga mendengarnya. Bagaimana Tuhan mendengar lagu itu? Maka Abil Hasan menjawab, bagaimana aku menantang mendengar lagu padahal telah diperbolehkan dan didengar oleh orang-orang yang lebih baik daripadaku. Jadi ada yang senang dengan qasidah, ada yang gak senang dengan berisik. Paham ya? Ada yang ikut iramanya senang, ada yang gak senang gitu. Ada satu ulama sufi ini, saya punya teman gak senang pakai ini, pakai haturan, gak senang.
Dia pingin suara yang alami. Dia senang qasidah, tapi nggak senang ada rebananya gitu. Jadi macam-macam orang-orang tergantung hobinya. Ada yang senang rame, ya, ada yang senang sepi kan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kamu yang mana itu, yang senang sepi atau yang rame. Disitulah Ahmad bin Hambal pertama kali memandang untuk sementara qasidah nyanyian itu makruh hukumnya, dan ayahku memakruhkannya dan aku atas mazhab mengikuti ayahku. Maka dijawab oleh Abdul Qasim bintu Muni, adapun nenekku ialah Ahmad bintu Muni, beliau menceritakan kepadaku dari Saleh bin Ahmad bahwa ayahnya mendengar nyanyian itu dari Ibnul Habajah. Jadi Habajah ini dari kakek-kakeknya itu. Jadi hiburan orang sufi itu musik. Jadi jiwa kita sebenarnya musik. Ya, kalau musik itu mengalun, nah, makanya kalau suara itu Nabi SAW selalu tidak ada aku mendengar suara Mu'adz bin Jabal. Ada suara Quran, bacaan Quran Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat yang lain suaranya diulang senang. Ya mukminin, ulangilah bacaan Al-Quran. Sungguh aku terkesan dengan suaramu. Jadi lagunya dialunkan sehingga menetes air matanya saat sahabat membaca Quran di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itulah orang-orang yang mengandung art seni. Jadi kalau orang yang kurang seni berarti ya belum tahu, berarti dia seninya musik gitu ya. Karena seneng-seneng, ada yang seneng keroncong ya, ada yang seneng dangdut, ada yang seneng blues, ada rock and blues ya, rock and blues, ada yang seneng dangdut, ada yang seneng jazz, ada yang seneng orkestra ya, ada yang seneng sariosa. Apa yang dirungokno katanya, tapi dia senang. Nah itu jangan dimarahi, sama-sama musik ya. Tapi kalau kita satu, kita himpun, tidak ada nyanyian kecuali isinya munajat dan berdoa kepada Allah. Itulah pentingnya dari mendengar, bahwa sifat mendengar itu agar bisa terkesan dalam hati. Tetapi utamakan kesan yang paling utama adalah nasihat tentang ilmu, karena nasihat ilmu itu harus terkesan. Jangan nyanyian saja yang terkesan, tapi ilmu itu sangat terkesan, bahkan menimbulkan satu buah, yaitu buahnya rasa takut, kemudian buahnya adalah rasa kekusukan. Maka dengan demikian jelas bahwa mendengar itu adalah awalan pertama kita memperhatikan ilmu. Kalau kita tidak tahu, satu contoh, kita melihat orang soleh, itu pandangan mata. Kita melihat orang itu takwa, itu pandangan mata. Dan semua pandangan mata pasti kita pikirkan. Kita mendengar, kita juga pikirkan. Yang mana antara konsentrasi dengan pendengaran itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian apabila kita melihat itu orang yang takwa, kita berusaha, kenapa aku tidak bisa takwa seperti mereka? Kenapa saya tidak bisa ngaji seperti mereka? Mengapa saya tidak bisa mengikuti seperti mereka? Padahal mereka bisa rajin mentaatinya. Kerugian bagiku. Gitu. Jadi mendengar. Jangan orang menuntut ilmu masa bodoh, itu urusan kamu mau ngaji, kamu nggak ngaji. Ya. Sambil pilihan sendiri, kamu pilih sendiri. Nah
yaitu orang yang tidak berakal, tidak mengambil satu tabiat, sesuatu contoh yang baik, tetapi dia tidak bisa mengambil kebaikan itu. Tetapi contoh yang buruk justru dia mengikuti keburukan itu. Ini yang disebut kerugian, kebodohan. Maka kita mengambil satu sistem bahwa siapa yang menambahkan kebaikan pasti dia menambahkan amalnya. Kalau siapa yang menambahkan amalnya pasti jelas dia akan menambahkan ilmunya. Kalau sudah menambahkan ilmunya pasti menambahkan rezekinya, menambahkan keluasan rezekinya, menambahkan kebaikannya, menambahkan ketakwaannya, menambahkan kekusukannya. Sama enggak orang yang makan 3 kali dengan makan yang 1 kali? Kalau kita makan 1 hari 3 kali dengan makan yang 1 kali, itu kenyang mana? Puas mana? Pasti yang senang adalah orang yang makan 3 kali. Sedangkan makan yang 1 kali pasti ada kekurangannya. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan mendengar yang saya nasihatkan, jangan lupa musuh kita adalah diri kita. Pertama tadi syaitan, yang kedua akal-akalan, ya, menghayal, yang ketiga adalah jelas itu hawa nafsu kita, kemudian yang keempat pengaruh dunia yang telah dikutuk oleh Allah. Jadi tergelincirnya manusia ini adalah karena rusaknya alam semesta ini disebabkan terlalu dicintai oleh dunia, maka dihamburkan oleh Allah. Ya, saya dulu pernah jalan sekitar jam 2 malam. Saya datang ke pasar-pasar, saya lihat mereka sibuk ngambil sayur, ya, 2 truk gitu. Bahkan saya tunggu sampai subuh nggak sholat. Saya tunggu lagi sampai duhur, kan nggak ada. Jadi jam 6 sudah tutup. Tiap hari saya jalan untuk tafakur. Habis sholat malam saya keluar. Jadi pasar Putra, ya, ada yang naik beca, subuh hilang. Ada yang menurunkan kelapa, subuhnya hilang. Ada yang ini. Jadi pokoknya lepas semuanya. Begitu saya periksa, ternyata kebanyakan mereka yang pengusaha itu semua musibahnya penyakit kanker. Ada anaknya kena kanker otak, ada saudaranya ini. Jadi setiap hari dia mencari uang 3 juta, 5 juta untuk obatnya. Jadi saya langsung betul-betul mengetahui kalau benar satu hadis mengatakan man ahbad dunya ra'su kulli khati'ah, itu benar ternyata. Tapi bagi mereka yang berakal, mereka yang berpikir, pasti nggak mau seperti itu. Ternyata Allah hanya mencabut berkah itu hanya karena subuh kehilangan. Ya. Subuh kan? Subuh hilang berarti 41 macam penyakit dia nggak bisa hindari. Yang meninggalkan sholat subuh itu 41 macam bala tidak bisa dihindari. Dan meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka 41 pintu rezeki ditutup yang tidak bisa dihindari. 41 pintu rezeki ditutup, 41 pintu surga. Ya kita buktikan bagaimana saya jalan. Ternyata saya tanya musibahnya. Jadi untung 1 juta, ngambil 500 modal untuk obat. Jadi sumber kecintaan dunia yang mengalahkan kepentingan Allah pasti diakhirkan habis di rumah sakit. Mudah-mudahan jangan sekali-kali berani meninggalkan yang difardukan, yang dikhawatirkan engkau sia-sia dalam usahamu, sia-sia dalam mengumpulkan kekayaanmu, sia-sia waktumu yang menghimpun, toh habis dengan susah di rumah sakit. Ini saya tanya betul, bukan saya cerita orang. Jadi saya jalan, begitulah orang-orang yang tidak mendengar nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau orang tidak mendengar nasihat, berarti orang itu tidak beragama. Kalau orang sudah tidak beragama, berarti tunggulah musibah menunggumu.
ya, baik musibah hidup, musibah rezeki, musibah apa saja. Bahkan tadi ini ya ada Rebu Wekasan namanya. Rebu Wekasan itu artinya Rebu akhir di bulan Safar, yang mana di dalam bulan Safar ini peristiwanya sangat besar. Kalau kamu melihat kejadian semua di TV, kapal tenggelam, puting beliung, longsor, banjir, itu hanya di bulan Safar yang besar, yang bersamaan. Pesawat jatuh, mati mendadak, tubrukan, bulan Safar. Itu di dalam bulan Safar Allah mengancam pada manusia. Allah turunkan 320.000 macam bala. Jadi kalau kita tidak berdoa pada akhir Rebu bulan Safar, maka dia termasuk tidak kamu yang kena misalkan, tapi keluargamu yang menanggung beban kamu. Ya, jadi walaupun nggak kena itu manusia, karena dia sudah mengaji tapi nggak pakai sholat, nggak pakai doa bala, pasti keluarganya 1 tahun menerima musibah. Yang mana musibah itu yang paling berat kamu yang memikulnya, karena kamu tidak melaksanakan, karena sudah mendengar. Yang belum mendengar masih peringatan. Jadi ditulis bulan Safar Rebu akhir. Arti Rebu akhir itu batasannya adalah duhur. Kalau memasuki sampai asar berarti itu bukan Rebu akhir, ya, masuk hari Kamis. Jadi Qomariyah, bulan Qomariyah itu perpindahan hari itu asar. Kalau sesudah asar berarti pindah waktu, sudah bukan Rebu akhir. Jadi batasan Rebu akhir duhur, sesudah duhur antara pertengahannya. Kita sholat niat lidaf'il balad, ya Allah aku sholat untuk menjauhkan bala dan wabah dan penyakit. 2 rakaat, kemudian kita berdoa, 2 rakaat lagi berdoa. Insya Allah dengan kita saja yang berdoa, seluruh famili keluarga kita ikut diselamatkan Allah. Karena 320.000 macam bala yang demikian itu, bahkan ahli sufi, ahli ma'rifat, bahkan saya dapat ijazah itu dari guru-guru kami, tapi sumbernya dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang, seorang wali kutub Malang. Begitu bermimpi yang bertemu Rasul SAW, begitu setelah mendapatkan berita-berita yang banyak tidak diketahui orang, bahwa bulan Safar Allah Ta'ala menurunkan 320.000 macam bala, macam penyakit, fitnah, semuanya terhimpun. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan agama kita, dunia kita, akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kita agar kita jalan dengan jalan sebaik-baiknya, jalan yang benar, yang mendapatkan ridho dari Allah, dan dijauhkan semua bala dan musibah di keluarga kita, segala macam penyakit, ya, agar kita digolongkan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.